Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi, siang, dan malam ya. Dan selamat berjumpa dengan saya, Dina Rosdiana. Di sini saya akan memaparkan materi tentang konsep dasar pembelajaran dan 8 keterampilan mengajar. Pembelajaran melibatkan peran pendidik sebagai fasilitator, pengguna metode dan strategi yang sesuai, serta evaluasi untuk mengukur pencapaian tujuan belajar. Tujuan utamanya adalah menciptakan pengalaman belajar yang bermakna, sehingga peserta didik dapat berkembang secara optimal, baik secara kognitif, efektif, maupun psikomotorik. Belajar adalah suatu proses perubahan perilaku atau kemampuan yang relatif permanen sebagai hasil pengalaman atau latihan. Perubahan ini dapat berupa peningkatan pengetahuan, keterampilan, sikap, maupun pemahaman yang terjadi karena interaksi individu dengan lingkungannya. Belajar tidak selalu terjadi secara langsung, tetapi bisa juga melalui pengamatan, refleksi, atau pembiasaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama, faktor internal yang meliputi kondisi fisik dan kesehatan seperti tubuh yang sehat mendukung konsentrasi dan energi belajar. Lalu yang kedua, ada faktor eksternal meliputi lingkungan keluarga, yaitu dukungan orang tua, suasana rumah, dan pola asuh. Lalu dalam lingkungan sekolah, ada kualitas guru, metode mengajar, fasilitas, dan suasana kelas. Lalu yang terakhir ada lingkungan sosial, yaitu teman sebaya, masyarakat sekitar, dan media juga turut mempengaruhi kebiasaan belajar siswa. Prinsip-prinsip belajar yang penting untuk dipahami agar proses belajar berjalan efektif. Yang pertama, motivasi. Belajar akan lebih berhasil jika siswa memiliki dorongan atau keinginan untuk belajar. Yang kedua, perhatian. Konsentrasi dan fokus sangat penting agar informasi dapat diterima dengan baik. Yang ketiga, kesiapan. Siswa harus berada dalam kondisi fisik dan mental yang siap untuk menerima pelajaran. Yang keempat, aktivitas. Belajar harus melibatkan keaktifan siswa, baik secara fisik maupun mental. Yang kelima, pengulangan. Materi yang diulang cenderung lebih mudah diingat dan dipahami. Yang keenam, tantangan. Tugas yang menantang namun sesuai kemampuan dapat meningkatkan semangat belajar. Yang ketujuh, umpan balik. Siswa perlu mengetahui hasil belajarnya agar bisa memperbaiki kesalahan dan meningkatkan kemampuan. Yang terakhir, transfer belajar. Pengetahuan yang diperoleh sebaiknya kita bisa diterapkan dalam situasi lain atau kehidupan nyata. Indikator keberhasilan pembelajaran adalah tanda atau ukuran yang menunjukkan sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai. Berikut adalah beberapa indikator umum keberhasilan pembelajaran. Yang pertama, pencapaian tujuan pembelajaran. Siswa mampu mencapai kompetensi atau hasil belajar yang telah ditetapkan. Yang kedua, aktivitas dan partisipasi siswa. Siswa aktif terlibat dalam proses belajar, baik dalam diskusi, tanya jawab, maupun tugas. Yang ketiga, perubahan sikap dan perilaku. Terjadi peningkatan dalam sikap, nilai, atau kebiasaan positif siswa. Yang keempat, kreativitas dan inisiatif. Siswa menunjukkan kemampuan berpikir kreatif, kritis, dan mampu mengambil inisiatif dalam belajar. Yang kelima, hasil evaluasi atau nilai. Siswa memperoleh nilai yang baik dalam ulangan, tugas, maupun penilaian lainnya. Dan yang terakhir, kemandirian belajar. Siswa mampu belajar secara mandiri dan bertanggung jawab atas proses belajarnya sendiri. Penilaian keberhasilan pembelajaran adalah proses untuk mengukur sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai oleh peserta didik. Penilaian ini dilakukan secara sistematis untuk mengevaluasi hasil belajar dan kualitas proses pembelajaran. Beberapa bentuk penilaian keberhasilan pembelajaran antara lain: 1. Penilaian kognitif, yaitu mengukur aspek pengetahuan melalui tes tertulis, lisan, atau kuis. Yang kedua, penilaian afektif,
yaitu menilai sikap, minat, motivasi, dan nilai-nilai melalui observasi atau jurnal refleksi. Yang ketiga, penilaian psikomotorik, yaitu mengukur keterampilan atau kemampuan praktis siswa melalui unjuk kerja atau proyek. Yang keempat, penilaian formatif, dilakukan selama pembelajaran untuk memberi umpan balik dan perbaikan. Lalu yang terakhir, penilaian sumatif, dilakukan di akhir proses pembelajaran untuk mengetahui pencapaian akhir siswa. Jadi, penilaian yang baik bersifat objektif, adil, menyeluruh, dan berkelanjutan agar hasilnya dapat digunakan untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Tingkat keberhasilan pembelajaran adalah ukuran sejauh mana peserta didik mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Tingkat ini biasanya dilihat dari hasil evaluasi dan indikator pencapaian kompetensi. Berikut beberapa kategori umum tingkat keberhasilan. Yang pertama, ada sangat baik. Siswa mencapai lebih dari 90% tujuan pembelajaran, menunjukkan pemahaman mendalam, serta aktif dan mandiri dalam proses belajar. Yang kedua, baik. Siswa mencapai 76-90% tujuan pembelajaran dengan pemahaman yang cukup baik dan partisipasi aktif. 3. Cukup. Siswa mencapai 60-75% tujuan pembelajaran, tetapi masih membutuhkan bimbingan lebih lanjut. Yang keempat, kurang. Siswa mencapai kurang dari 60% tujuan pembelajaran, menunjukkan bahwa perlu perbaikan strategi mengajar atau bantuan tambahan. Tingkat keberhasilan ini bisa disesuaikan dengan kriteria dalam kurikulum yang berlaku dan digunakan sebagai dasar untuk refleksi guru dan tindak lanjut pembelajaran. Program perbaikan adalah upaya yang dirancang secara sistematis untuk membantu peserta didik yang belum mencapai ketuntasan belajar agar dapat memperbaiki pencapaiannya sesuai dengan tujuan pembelajaran. Komponen program perbaikan antara lain: 1. Mengidentifikasi masalah, seperti menentukan materi atau kompetensi yang belum dikuasai siswa. 2. Analisis penyebabnya, seperti menelusuri alasan kegagalan, kurangnya pemahaman, lalu motivasi rendah atau metode pembelajaran yang kurang tepat. Yang ketiga, perencanaan tindakan, seperti menyusun strategi perbaikan, pemberian remedial, bimbingan khusus, atau pendekatan yang berbeda. Yang keempat, pelaksanaan perbaikan, melaksanakan program seperti belajar tambahan, lalu memberikan tugas remedial atau pendampingan. Dan yang terakhir, mengevaluasi ulang, seperti mengukur kembali kemampuan siswa setelah mengikuti program perbaikan untuk memastikan peningkatan. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan baik dalam pembelajaran maupun dalam pencapaian tujuan secara umum meliputi berbagai aspek internal dan eksternal. Berikut beberapa faktor utama, yaitu 1. Motivasi. Semangat dan dorongan dari dalam diri sangat berperan dalam mencapai keberhasilan. Yang kedua, kedisiplinan dan konsistensi. Kebiasaan belajar yang teratur dan sikap tanggung jawab membantu mencapai hasil maksimal. Ketiga, strategi dan metode yang tepat. Penggunaan pendekatan atau cara belajar yang sesuai memudahkan pencapaian tujuan. Yang keempat, lingkungan yang mendukung. Dukungan dari keluarga, guru, dan teman-teman menciptakan suasana positif untuk berkembang. Yang kelima, kondisi fisik dan mental. Kesehatan tubuh dan kestabilan emosi juga sangat berpengaruh terhadap fokus dan produktivitas. Yang keenam, fasilitas dan sumber belajar. Akses terhadap buku, teknologi, dan media pembelajaran yang memadai mempercepat pemahaman. Keterampilan membuka dan menutup pelajaran adalah bagian penting dari keterampilan mengajar yang bertujuan untuk menciptakan suasana belajar yang efektif dan menyenangkan sejak awal hingga akhir. Keterampilan membuka pelajaran ada beberapa teknik, yaitu berdoa sebelum belajar, memberikan motivasi atau semangat belajar, mengaitkan materi baru dengan pengalaman atau pelajaran sebelumnya, menyampaikan tujuan dan manfaat, dan menyajikan pertanyaan pemantik cerita menarik. Lalu keterampilan menutup pelajaran itu seperti menyimpulkan atau merangkum materi inti, memberikan kesempatan siswa untuk bertanya atau merefleksi. Keterampilan bertanya adalah kemampuan guru dalam merancang dan menyampaikan pertanyaan
pertanyaan secara tepat untuk merangsang berpikir, menggali pemahaman, dan mendorong partisipasi aktif siswa dalam proses pembelajaran. Tujuannya untuk meningkatkan keaktifan dan partisipasi siswa. Ciri-ciri pertanyaannya ada dua. Satu, pertanyaan rendah, yaitu mengarahkan pada satu jawaban benar seperti fakta atau definisi. Yang kedua, pertanyaan tinggi, mengajak siswa berpikir luas seperti menganalisis, mengevaluasi, atau menciptakan. Keterampilan memberikan penguatan adalah kemampuan guru dalam memberikan respon positif kepada siswa sebagai bentuk penghargaan terhadap partisipasi, perilaku, atau jawaban yang diberikan. Tujuannya untuk meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri siswa. Bentuk-bentuk penguatan ada yang seperti verbal, yaitu pujian seperti bagus, hebat, dan jawaban kamu tepat sekali. Lalu ada non-verbal seperti memberikan senyuman, anggukan, isyarat jempol, atau tepuk tangan. Lalu ada tulisan atau simbolik seperti memberi nilai, stiker bintang, atau catatan positif. Dan yang terakhir, memberikan kegiatan yang menyenangkan seperti memberikan kesempatan untuk istirahat, domain edukatif, atau tugas pilihan. Keterampilan mengadakan variasi adalah kemampuan guru dalam menggunakan berbagai cara, teknik, dan media dalam proses pembelajaran untuk menjaga perhatian dan minat siswa. Tujuannya untuk menarik dan mempertahankan perhatian siswa. Bentuk-bentuk variasi meliputi satu, variasi dalam gaya mengajar seperti perubahan intonasi suara, ekspresi wajah, gerakan tubuh, dan kontak mata. Lalu yang kedua, variasi dalam penggunaan media dan alat bantu seperti menggunakan gambar, video, alat peraga, papan tulis, atau teknologi digital. Yang ketiga, ada variasi dalam metode dan aktivitas, yaitu seperti diskusi kelompok, tanya jawab, bermain peran, kuis, eksperimen, atau proyek. Dan yang terakhir, variasi dalam interaksi seperti guru dengan siswa, siswa dengan siswa, atau kerja individu. Keterampilan menjelaskan adalah kemampuan guru dalam menyampaikan informasi, konsep, atau prosedur secara jelas dan sistematis dan juga mudah dipahami oleh siswa. Tujuannya untuk membantu siswa memahami materi pelajaran. Ciri-ciri penjelasan yang baik antara lain jelas dan sistematis, disampaikan secara runtut, lalu bahasanya mudah dipahami. Yang ketiga, disertai contoh dan ilustrasi seperti gunakan analogi, gambar, atau peragaan untuk memperkuat pemahaman. Lalu yang terakhir, interaktif seperti diselingi pertanyaan atau umpan balik untuk memastikan siswa memahami. Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil adalah kemampuan guru dalam mengarahkan, memfasilitasi, dan memonitor kegiatan diskusi siswa dalam kelompok kecil agar belajar efektif dan mencapai tujuan pembelajaran. Langkah-langkahnya, yang pertama, menentukan tujuan dan topik diskusi yang sesuai dengan materi pelajaran. Yang kedua, membagi siswa ke dalam kelompok kecil yang seimbang dan heterogen. Yang ketiga, memberikan petunjuk atau tugas yang jelas. Yang keempat, mengamati dan memantau jalannya diskusi. Yang kelima, mendorong partisipasi semua anggota kelompok agar tidak hanya 1-2 orang siswa yang aktif. Yang keenam, memberikan umpan balik dan peneguhan terhadap hasil diskusi. Dan yang terakhir, menyimpulkan hasil diskusi bersama siswa untuk memastikan pemahaman bersama. Keterampilan mengelola kelas adalah kemampuan guru dalam menciptakan dan mempertahankan kondisi belajar yang kondusif, aktif, dan menyenangkan agar proses pembelajaran berlangsung efektif. Tujuannya untuk menciptakan suasana belajar yang positif dan teratur. Aspek-aspek dalam keterampilan mengelola kelas. 1. Pengaturan fisik kelas seperti menata tempat duduk, alat bantu, dan lingkungan belajar agar nyaman dan mendukung aktivitas belajar. Yang kedua, pengelompokan siswa seperti mengelola formasi belajar baik secara individu, pasangan, maupun kelompok. Yang ketiga, menciptakan iklim positif seperti membangun hubungan yang hangat, penuh hormat, dan saling percaya antar guru dan siswa. Keempat, pengelolaan waktu dan kegiatan seperti mengatur alokasi waktu dan transisi antar kegiatan dengan efisien. Kelima, penanganan perilaku siswa seperti menangani siswa yang kurang disiplin secara bijak dan tegas tanpa mengganggu proses belajar. Dan yang terakhir, pemantauan dan supervisi, yaitu mengamati aktivitas siswa secara aktif dan memberikan arahan atau bantuan bila diperlukan. Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan adalah kemampuan guru dalam membimbing dan memberikan layanan pembelajaran secara intensif kepada sejumlah kecil siswa atau individu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka. Tujuannya untuk membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar, memberikan pengayaan kepada siswa yang sudah menguasai materi, dan menciptakan pembelajaran yang lebih personal, interaktif, dan efektif.
Langkah-langkah pelaksanaannya. Yang ke-1, identifikasi kebutuhan siswa, baik yang membutuhkan bantuan khusus maupun proyektan. Yang kedua, membentuk kelompok kecil atau menentukan siswa yang akan dibimbing secara perorangan. Yang ketiga, menyiapkan materi dan strategi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa. Yang keempat, melaksanakan pembelajaran dengan pendekatan yang fleksibel, dialogis, dan mendalam. Yang kelima, memberikan perhatian dan bimbingan langsung serta mengajak siswa berpikir dan berpartisipasi aktif. Yang keenam, melakukan penilaian dan umpan balik untuk mengetahui perkembangan siswa secara individual. Dan yang terakhir, mencatat hasil pembelajaran untuk tindak lanjut ke pertemuan berikutnya. Keterampilan-keterampilan ini sangat berguna untuk mewujudkan pembelajaran yang adil dan merata karena memperhatikan perbedaan kemampuan, minat, dan gaya belajar setiap siswa. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon diterima. Mohon maaf apabila banyak terjadi kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.